Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat. Ketemu lagi di hari ini menyaksikan video baru bersama Bu Lucy. Dan kali ini kita akan belajar bareng lagi nih dengan materi pecahan, yaitu materi kelas 4. Yuk merapat yuk. Namun, sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai dengan pengertian pecahan terlebih dahulu. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Pecahan itu dapat ditulis dengan lambang A per B, ya, di mana pecahan itu memiliki dua komponen, yaitu pertama pembilang dan yang kedua adalah penyebut. Pembilang itu adalah bilangan yang letaknya ada di atas nih. Sedangkan penyebut adalah bilangan yang letaknya ada di bawah ya. Kita coba lihat cerita berikut ini. Bu Lucy membeli pizza. Pizza itu dipotong sama rata menjadi 8 potong. Sebanyak 2 potong Bu Lucy makan. Berapa bagian yang dimakan Bu Lucy? Nah, ini yang ditanya adalah nilai pecahannya nih. Kira-kira ada berapa bagian ya? Oke, kita coba jawab dulu ya. Jumlah seluruh potong pizza. Ada berapa nih jumlah seluruhnya? Iya betul, ada 8 potong berdasarkan cerita tersebut ya. Ada 8 potong. Lalu, potongan yang dimakan Bu Lucy ada berapa? Ya, ada 2 potong. Maka, bagian yang dimakan Bu Lucy yaitu 2 per 8 ya. Ada 2 bagian yang dimakan Bu Lucy dari jumlah seluruhnya ada 8 bagian. Maka bentuk pecahannya adalah 2 per 8. Bisa kita tulis yaitu 2 per 8. Nah, 2 per 8 ini kalau kita 2 per 8 itu terdiri dari angka 2 yang merupakan pembilang dan angka 8 yang merupakan penyebut. Ya, jadi angka 2 itu, pembilang itu dimaksudkan adalah bagian yang ingin diketahui, bagian yang dipilih. Ya, pembilang itu adalah bagian yang dipilih, sedangkan penyebut adalah bagian seluruh bagiannya, jumlah seluruh bagian yang ada. Seperti itu ya. Jadi, pecahan itu terdiri dari 2 bagian. Ada yang namanya pembilang, ada yang namanya penyebut. Pembilang adalah bagian yang kita pilih. Sedangkan penyebut adalah seluruh bagian yang ada. Itu yang dinamakan pembilang dan penyebut. Oke. Nah, di sini ada 1 pizza. Pizza bila belum dipotong, maka bagiannya adalah 1. Kita sebutnya 1, yaitu 1 keseluruhan. Namun, ketika pizza itu kita potong menjadi 2 bagian sama rata, salah satu bagiannya ini memiliki pecahan 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Iya, karena ada satu bagian dari 2 bagian yang ada. Ya. Maka 1 bagiannya itu kita nilai pecahannya yaitu 1 per 2. Gitu ya. Bagian yang lainnya berapa? Sama. Bagian yang lainnya nilai pecahannya adalah 1 per 2. 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Kita lihat lagi. Nah, kalau pizzanya kita bagi menjadi 3, sama ya. 1 bagiannya itu nilai pecahannya adalah 1 per 3. Di mana
satu bagian yang kita pilih dari 3 bagian yang tersedia. Ada 3 bagian ini, 1, 2, dan 3. Gitu. Dan masing-masing bagian yang lain juga sama ya, nilainya 1/3, dan yang ini juga 1/3. Gitu. Kalau pizzanya kita potong menjadi 4, maka salah satu bagiannya nilai pecahannya adalah 1/4. Begitu pula dengan bagian yang lain. Nilai pecahannya adalah 1/4, yang ini juga 1/4, dan bagian yang lain juga 1/4. Gitu. Oke, coba kita latihan ya, kira-kira nilai pecahan pada potongan pizza ini ada berapa ya? Oke, kita lihat. Pizza yang tersedia ada berapa nih? Pizza yang kita pilih ada berapa? Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Maka penyebutnya adalah 4. Pembilangnya ada 4. Sedangkan penyebutnya yang bagian bawah adalah, ya, bagian yang bawah adalah seluruh bagian yang ada. Seluruh bagian yang ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, maka nilai pecahan pizza ini yaitu 4/6. 4 bagian yang tersedia per 6 bagian seluruhnya. Gitu. Oke, contoh yang kedua. Pizzanya yang ada berapa? Ya, pizza yang ada 3 bagian ya. Ada 3 potong nih. 1, 2, 3. Kita tulis. Maka pembilangnya adalah 3. Sedangkan penyebutnya ada berapa? Ya, penyebutnya adalah seluruh bagiannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nilai pecahannya adalah 3/6. Lalu, contoh yang ketiga, ayo. Ya, ini cuma ada 1 potong doang ya. Maka pembilangnya adalah 1, betul? Lalu penyebutnya? Ya, penyebutnya adalah total seluruhnya. Seluruh bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka nilai pecahannya yaitu 1/6. Lalu yang terakhir nih, nilai pecahan pizza ini berapa ya? Kita lihat, potongan pizza yang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka pembilangnya adalah 5. Sedangkan penyebutnya adalah semuanya ya. Kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 penyebutnya. Maka nilai pecahannya adalah 5/6. Begitu. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai pecahan dengan garis bilangan. Tahu ya garis bilangan itu apa? Garis bilangan itu adalah garis di mana kita bisa meletakkan bilangan-bilangan. Nah, ini ada 3 garis bilangan. Nah, garis yang pertama yaitu adalah garis bilangan di mana garis bilangan tersebut memuat pecahan berpenyebut 2. Namun di sini masih ada nih yang kosong-kosong, bagian yang kosong. Kita akan penuhi ya. Nah, semakin ke kanan garis bilangan ini memiliki nilai yang besar. Ya, semakin ke kanan semakin besar, sedangkan semakin ke kiri itu nilainya kecil. Ya, lihat nih, paling kiri itu angkanya 0. Paling kanan pasti lebih besar daripada 0. Ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Oke, kita coba isi. Di sini angkanya 0. Ingat, ini garis bilangan berpenyebut 2. Ya. Maka di sini kita tulis berapa? Habis 0 yaitu di sini 2/2. Maka sebelumnya nih, ya sebelumnya adalah 1/2. Oke, 0, 1/2, lalu 2/2 sama dengan 1. Lalu habis itu berapa? Ya, 3/2. Selanjutnya 4/2. Betul. Selanjutnya ya 5/2. Good, betul, pintar. 5/2 dan terakhir 6/2 ya. Nah, 6/2 itu sama dengan 3. Nah, sebenarnya pecahan sama pembagian tuh sama, 6/2.
6/2 itu sama artinya kayak 6 dibagi 2. 6 bagi 2, 3 kan? Nah, gitu. Oke, nomor 2 ya, garis bilangan yang kedua. Garis bilangan kedua ini kita bisa lihat yaitu garis bilangan yang memuat pecahan per 5 ya, atau yang penyebutnya 5. Oke, kita isi yang kosong-kosong ini. Yang pertama ada 0. Setelah 0 yaitu tentu. Karena ini berpenyebut 5, maka bawahnya itu 5 kan? Berarti di sini berapa? Ya, 1. 1/5. Selanjutnya, 2/5. Betul. Lagi, 3/5. Lalu, 4/5. 5/5 udah ya. 5/5 sama dengan 1. Lalu, 6/5. 7/5. Dan terakhir, 8/5. Yeay, good job. Betul kayak gitu. Paham ya? Oke, yang ini garis yang ketiga, yaitu garis bilangan yang memuat pecahan berpenyebut berapa nih? Iya, berpenyebut 3 ya. Oke, kita coba isi. Dari angka 0, lalu di sini 1/3, 2/3, 3/3 sama dengan 1, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, dan 9/3 sama dengan 3. Iya, karena 9 dibagi 3 itu sama dengan ya 3. Gitu. Oke, kita sudah menentukan nilai pecahan dengan garis bilangan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membandingkan pecahan. Nah, ketika kita ingin membandingkan pecahan, kita harus perlu tahu tanda-tanda yang harus kita wajib tahu ya dalam membandingkan pecahan. Yang pertama ada tanda lebih dari, tentu. Yang kedua ada tanda kurang dari, dan ada tanda sama dengan. Nah, ini adalah tanda-tanda yang harus kalian ketahui saat kalian ingin membandingkan pecahan. Gitu. Oke, kita coba lihat. Nah, membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan itu ada yang pertama pecahan yang berpenyebut sama. Kita bisa lihat nih, yang penyebutnya sama. Nih contoh yang pertama ya. Ini Bu Lucy sebut ini contoh yang A. 2/3 dibanding dengan 1/3. Nah, ini penyebutnya sudah sama nih. Ketika penyebutnya sudah sama, kalian hanya perlu perhatikan pembilangnya saja. Atau angka yang paling atas nih. 2 sama 1. Nah, kalian tinggal bandingkan 2 sama 1. 2 itu lebih besar atau lebih kecil ya daripada 1? Iya, 2 itu lebih besar. Maka kita bisa tulis langsung. 2 itu lebih besar. Maka hasil perbandingannya yaitu 2/3 lebih besar dari 1/3. Gitu ya. Gampang kan? Nah, kita tinggal lihat pembilangnya aja, bagian atasnya aja. Kalau yang bawah itu udah sama. Penyebutnya kan ini udah sama nih, sama-sama 3. Kita tinggal lihat atasnya aja. Oke, contoh yang kedua. 4/10 dibanding sama 8/10. Nah, ini penyebutnya juga udah sama ya. Atau yang paling bawah tuh udah sama nih, sama-sama 10. Kita tinggal lihat atasnya aja. 4 sama 8. 4 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 8? Lebih besar atau lebih kecil? 4. Iya, lebih kecil. Ya, lebih kecil. Tandanya kayak gini nih, lebih kecil. Maka hasil perbandingannya yaitu 4/10 lebih kecil dari 8/10. Wih, pintar. Oke, yang ketiga nih. Contoh yang ketiga. 11/35 dibanding dengan 5/35. Wah, ini juga sama. Penyebutnya udah sama. Sama-sama 35 ya. Kita tinggal lihat atasnya aja. 11 sama 5. 11 itu lebih besar atau lebih kecil?
Ya, lebih besar. Oke, berarti kita udah tahu nih jawabannya. Maka 11/35 lebih besar dari 5/35. Gitu deh. Gampang kan? Nah, itu ya kalau pecahannya berpenyebut sama. Oke. Nah, sekarang agak beda nih, yaitu pecahan yang penyebutnya beda, nggak sama. Contohnya kayak gini nih, yang A, 1/3 dibanding dengan 1/5. Nah, ini kan beda ya, yang ini 3, yang ini 5 penyebutnya, beda. Kalau beda, kita tinggal kali silang aja guys. Kali silang, iya kali silang. Kali silang tuh kayak gini, 3 kita kalikan dengan 1. Berapa? Tahu nggak? 3 kali 1? 3 kali 1, 3. Ya. Sekarang 5 kita kali 1. 5 kali 1 berapa? Ya, gampang ya. 5. Dah. Nah, sekarang tinggal kita bandingin nih. 5 sama 3. 5 itu lebih besar atau lebih kecil? Iya, lebih besar. Nah, gampang kan? Iya. Maka hasil perbandingannya yaitu 1/3 lebih besar dari 1/5. Gitu deh caranya. Bisa ya? Oke, coba lagi-lagi. Yang kedua, yang B. 3/5 dibanding dengan 3/4. Nah, ini beda ya penyebutnya ya. Yang satu 5, yang satu 4. Beda tuh yang bawah tuh. Nah, kalau beda, tinggal kita kali silang. 5 kita kali 3, berapa 5 kali 3? 15. Nah, sekarang 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? Tahu nggak? Iya, 12. Tuh, dapat yang ini 12, yang ini 15. Tinggal kita bandingin deh. 12 sama 15. 12 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 15? 12 lebih besar lebih kecil? Hah? Iya, lebih kecil. Oke, sekarang kita udah tahu nih jawabannya. Maka 3/5 itu lebih kecil dari 3/4. Gitu. Ya. Oke, sekarang yang terakhir nih, yang C. 5/10 dibanding dengan 3/6. Berapa nih? Ya, ini juga udah beda kan penyebutnya kan. Yang ini 1 10, yang satu tuh 6. Nah, tinggal kita kali silang ya. Oke, kita kali silang. 10 kali 3, 30. Gampang. 6 kali 5, tahu nggak? 6 kali 5. Iya, 6 kali 5 itu 30. Nah, ini sama-sama 30 guys. Kalau sama, maka tandanya apa? Tahu nggak? Kalau sama apa? Iya, kalau sama ya sama dengan. Bukan lebih kecil atau lebih besar ya, sama dengan jawabannya. Nah, maka hasil perbandingannya adalah 5/10 sama dengan 3/6. Gitu deh. Bisa nggak? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang ketiga, cara selain kali silang ataupun membandingkan pecahan itu bisa kita coba dengan gambar sebenarnya ya. Oke, gimana sih caranya? Kita lihat nih. Nomor 1 dulu nih, yang ini yang pertama. Ada 3/4 dibanding dengan 1/4. Nah, syaratnya ketika kalian ingin membandingkan pecahan dengan gambar, kalian harus buat gambar yang serupa. Nah, 3/4, misalnya kalian gambarnya dengan lingkaran, berarti yang satunya dengan lingkaran. Kalau pakai gambar persegi, yang satunya juga harus persegi ya, harus sama, dan besarnya juga harus sama. Perhatikan, yang ini 3/4. Oke, 3/4 kira-kira bentuk gambarnya seperti apa ya? Bentuk pecahannya? 3/4. Maka yang harus kita asir ada berapa? Ada berapa bagian nih 3/4? 3 dari 4 bagian. Ada 3 dari 4 bagian. Maka kita harus asir 3 bagian. 3, ini 1,
2, 3. Nah, ya, 3/4. Artinya ada 3 bagian dari 4 bagian yang ada. Ya, ada 3 bagian yang kita pilih dan dari 4 yang ada. Itu yang dinamakan pecahan 3/4. Oke, selanjutnya 1/4. Nah, kalau 1/4 kira-kira yang kita asir ada berapa nih? 1/4. Ada 1 bagian dari 4. Oke, maka kita harus asir berapa? Iya, asirnya 1 aja. 1/4. Ya, maka kita asirnya cuma 1. Nah, sekarang tinggal kalian bandingin nih. Luas daerah yang diasir, kira-kira yang paling banyak tuh yang mana? Ini 3/4 nih. Ini 1/4. Kalian bisa lihat ya, yang lebih gede asirannya yang mana? Iya, 3/4. Maka 3/4 itu lebih besar. Gitu ya. Oke, lagi coba. Yang kedua, ada 3/8 sama 3/8. Wah, ini sama. Coba kita gambar deh, 3/8 itu kayak gimana sih? 3/8 itu ada 3 bagian yang kita pilih dari 8 bagian. 3 bagian dari 8 bagian. Maka kita asir ada 3. Kita asirnya 3. Ini 1, 2, 3. Oke, udah. Yang sampingnya sama ya. Kita asirnya 3 juga. 1, 2, 3. Nah, karena sama, pasti tandanya kalian juga udah tahu ya. Yaitu tanda sama dengan. Pintar. Gampang ya. Oke, yang ketiga coba. Yang ketiga, yaitu ada 1/5 sama 4/5. Oke, kita lihat dulu. 1/5 kira-kira harus kita asir berapa? 1/5. Ada 1 bagian dari 5 bagian. Oke, kita berarti asirnya berapa? Ya, 1 aja. 1 bagian aja yang kita asir dari 5. Selanjutnya, 4/5. 4/5 artinya apa? Ada 4 bagian yang kita pilih dari 5 bagian ya. 4/5, ini baru 1, 2, 3, 4. Udah, 4 bagian ya. 4/5. 4 bagian yang ada dari 5. Oke, sekarang tinggal kita bandingin nih luas daerahnya. Kira-kira luas daerah 1/5 itu lebih besar atau lebih kecil dari 4/5? Kalian tuh bisa lihat tuh. Nih, garis-garis merahnya dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih banyakan yang mana? Iyalah, lebih banyakan 4/5 ya. Berarti 1/5 itu lebih dikit, lebih kecil. Maka kita kasih tanda lebih kecil. Gitu. 1/5 lebih kecil dari 4/5. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu pecahannya 1/2 dan 2/2. Nah, gampang nih. Kalau 1/2, 1/2 itu berarti ada 1 bagian yang kita pilih dari 2 bagian yang ada. Berarti kita hanya perlu mengasir 1 bagian aja. Ya, dari 2 itu. Nah, sedangkan 2/2 berarti kita asir berapa? Ada 2 bagian yang kita pilih dari 2. Berarti semuanya ya? Iyalah, semuanya. 2 bagian. Ini 1, 2. Oke, sekarang tinggal kita bandingin. Luas daerah mana yang lebih besar? Yang lebih besar tentu yang ini ya. Yang 2/2 ya. Tapi kita bandinginnya dari sini. 1/2. 1/2 itu lebih besar atau lebih kecil jadinya? Lebih kecil. Iya, betul, lebih kecil. Yeay, gitu deh cara membandingkan pecahan ya. Jadi ada banyak caranya. Ada 3 deh ya. Ada yang cara dengan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, kalian tinggal bandingin atasnya aja ya.
bandingin pembilangnya aja nih, kayak gini nih, 2/3 sama 1/3. Ini kan penyebutnya udah sama ya. Kalian tinggal bandingin atasnya atau pembilangnya gitu. Nah, kalau yang penyebutnya nggak sama, kalian tinggal kali silang ya. Kalau penyebutnya nggak sama nih, 1/3 sama 1/5. Nah, kan ini beda nih. Ini 3 penyebutnya. Nah, ini 5. Nah, kalian tinggal kali silang gitu. Dan cara yang ketiga, kalian juga bisa menggunakan gambar. Gitu deh ya. Nah, oke, sekarang ada tugas yaitu di buku pendalaman Matematika 4A ya, halaman 7 sampai 9. Nomornya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa kerjakan langsung di buku pendalaman tersebut, nanti dikirim melalui Kejar Cita. Gitu aja ya. Makasih ya udah belajar bareng sama Bu Lucy hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.